Halo teman-teman, sedikit cerita, aku telah selesai menamatkan buku yang sangat bagus sekali buat dibaca dan juga recommended banget. Tetapi sayangnya buku ini tuh jarang diulas. Nah, kemudian pada kesempatan ini aku ingin banget buat mengulas cerita ataupun motivasi yang bisa kita petik nantinya. Nah, sebelumnya pernahkah teman-teman membayangkan nih bahwa pakaian dalam, mohon maaf, itu bisa menjadi sebuah simbol kemerdekaan? Ya, teman-teman, aku di sini mau membahas soal novel Entrok karya Oki Madasari. Tada. Nah, Oki Madasari ini aku juga sangat takjub ya bahwa beliau membuat buku ini di luar ekspektasi dan sangat out of the box sekali. Nah, betul teman-teman, di sini Entrok adalah bra atau maaf pakaian dalam perempuan. Dan buku ini memang sangat jarang dibahas, tetapi makna dan isinya itu sangat penuh dengan ilmu dan wawasan. Nah, di sini kita bertemu dengan namanya itu Marni, sosok perempuan dari tokoh pada cerita ini. Perempuan desa di zaman itu ya, melihat atau mendefinisikan entrok itu adalah sebuah simbol dari harga diri, teman-teman. Nah, cerita di dalam buku ini, si Marni adalah potret perempuan zaman dulu yang dia itu berjuang keras seperti pekerja di desanya. Jadi dia itu menanggung beban keluarganya. Nah, dia juga tidak ada akses pendidikan, dia juga tidak mengenal apa itu hak asasi, tapi dia punya insting kalau dia punya kedaulatan atas dirinya sendiri. Nah, selain dia juga orang yang penuh dengan pekerja keras, gitu ya. Terus dia juga menabung dari keping ke keping buat hanya sekedar biar tidak dilindas oleh lingkungan sekitarnya, dan juga dia bisa, yang penting tuh makan gitu. Lalu bagaimana dengan kita perempuan di zaman sekarang? Zaman sudah berganti, teman-teman, dan sebenarnya Oki Madasari sebenarnya menjelaskan kalau entrok perempuan pada hari ini mungkin bukan hanya soal bagaimana pakaian dalam, tetapi soal kita dapat mengakses pendidikan dengan mudah, soal hak atas tubuh kita sendiri, soal rasa aman dimanapun kita berada. Contoh mungkin misalnya di dalam media sosial gitu. Nah, kita hari ini berhadapan dengan musuh yang menurut aku lebih besar, yaitu apa? Standar kecantikan yang kadang tidak masuk akal, dan mungkin diskriminasi yang mungkin masih ada di mana-mana. Ada pelecehan seksual, kekerasan seksual yang sekarang masih bertebaran gitu. Nah, kalau dulu Marni harus membuktikan diri melalui keberhasilan ekonomi untuk diakui di masyarakatnya. Nah, kita sekarang berjuang untuk apa? Kita punya sekarang lebih bebas dibanding wanita-wanita di zaman dulu. Kita mampu untuk mendefinisikan diri kita sendiri tanpa harus didikte oleh ekspektasi orang lain. Betul tidak? Nah, di buku Entrok kita melihat betapa menyakitkannya ketika suara rakyat kecil itu harus dibungkam oleh kekuasaan. Hari ini kita punya gadget nih untuk bersuara. Tantangannya apa? Tantangannya adalah mampukah kita menggunakan suara itu untuk saling menguatkan, teman-teman, bukan untuk saling menjatuhkan. Nah, kalau seperti itu, apalagi kita tidak boleh lupa bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini, hak untuk bekerja misalnya, hak untuk berpendapat, hak untuk menentukan masa depan, itu sebenarnya warisan dari Marni-Marni di masa lalu yang rela punggungnya bungkuk memikul bebannya sendiri loh. Nah, maka dari itu jangan sia-siakan kemudahan hari ini dengan rasa menyerah. Kalau Marni aja bisa, kita sebagai perempuan yang sekarang hidupnya lebih layak akan lebih bisa dan akan lebih mampu. Perjuangan perempuan itu memang berubah bentuknya, tetapi esensinya tetap sama, keberanian untuk menjadi diri sendiri sepenuhnya. Kalau dahulu mereka berjuang biar kita punya suara, agar kita bisa memiliki suara, sekarang tugas kita adalah memastikan suara itu tidak lenyap, memastikan suara itu agar tidak mudah padam dan akan terus hidup. Itu tugas kita, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan. Jadi menurut aku buku Entrok ini sangat recommended sekali, teman-teman harus baca. Kalau misalnya teman-teman ada masukan atau hal lain yang perlu untuk diulas, jangan lupa tulis di komentar. Saya Naura, see you again.